Patrick Kluivert tak perlu belusukan lagi, ex-wonderkid Serie A ini bisa diduetkan dengan Ula Romeni di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa pertimbangkan mantan striker Serie A ini sebagai tandem Ula Romeni di lini serang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tampaknya mulai serius membenahi kekurangan mereka, yaitu hilangnya ketajaman di lini depan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh PSSI ialah menaturalisasi striker baru asal Belanda, yaitu Ula Romeni demi proyek ambisius Timnas Indonesia. Ula Romeni bersama tim Gepens dan Dion Marks telah resmi disumpah sebagai WNI pada 8 Februari lalu, meski ketiganya tak datang langsung ke Jakarta. Dengan hadirnya Ula Romeni di lini depan Timnas Indonesia, ia diharapkan bisa menambah daya gedor skuad asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Ula Romeni belum memiliki tandem sepadan selain Rafael Struijk yang dalam beberapa waktu terakhir ketajamannya sedang menurun. Pun halnya proses naturalisasi top skor Liga Belanda Mauro Sijgestra yang sampai sekarang belum menemui kejelasan soal proses perpindahan federasinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert kemungkinan bisa mencari alternatif striker lain untuk menjadi opsi tambahan di luar Ula Romeni dan Rafael Struijk. Adalah Sidney van Hooijdonk, striker Belanda keturunan Maluku yang telah malang melintang di sejumlah klub Eropa, salah satunya Serie A Liga Italia. Garis keturunan Maluku didapat Sidney van Hooijdonk dari ayahnya yang juga legenda Eropa dan timnas Belanda era 90-an, yaitu Pierre van Hooijdonk. Saat ini, Sidney van Hooijdonk telah kembali ke Liga Belanda setelah bergabung dengan klub Eredivisie NAC Breda di bursa transfer musim dingin kemarin. Jika ditarik mundur ke belakang, NAC Breda merupakan tim masa kecil dari Sidney van Hooijdonk. Di periode pertamanya, ia buahkan 65 gol dan 6 assist dari 126 laga. Dari sinilah akhirnya bakat Sidney van Hooijdonk tercium sampai Italia. Klub Serie A Bologna merekrutnya pada musim 2021 dengan banderol 12,78 miliar rupiah. Namun sayang, performa Sidney van Hooijdonk di Bologna tak seindah di klub sebelumnya, sehingga dia lebih sering dipinjamkan ke tim lain. Penampilan Sidney van Hooijdonk sempat kembali tajam bersama SC Heerenveen setelah mengoleksi 26 gol dan 2 assist dari 54 kali pertandingan. Tapi ketika balik ke Bologna, ia lagi-lagi flop. Padahal, putra legenda Belanda itu memegang peran penting dalam kelolosan timnya ke Liga Champions. Sampai akhirnya Bologna melepas Sidney van Hooijdonk ke klub Serie B Cesena dengan status bebas transfer pada 2024 sebelum mudik ke NAC Breda. Di level internasional, Sidney van Hooijdonk pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda U21 pada 2023. Ia berkesempatan tampil sebanyak 2 kali. Tak seperti ayahnya, Sidney van Hooijdonk cukup kesulitan untuk mendapat panggilan tim senior Belanda. Hal inilah yang membuat Patrick Kluivert bisa bujuk sang pemain ke timnas Indonesia. Kendati demikian, Sidney van Hooijdonk di tahun 2023 lalu pernah mengatakan bahwa dirinya masih akan berjuang merebut satu tempat di Belanda. Mantan striker Bologna tersebut berujar bahwa pencapaian sang ayah yakni Pierre van Hooijdonk di tahun 90-an yang membuatnya ingin main untuk Belanda. Meskipun bersikeras bela Belanda, namun jika melihat kondisinya sekarang maka Patrick Kluivert bisa saja merayu Sidney van Hooijdonk ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert rombak skuad untuk hadapi Australia dan Bahrain. Memasuki pertengahan Februari, timnas Indonesia mulai serius mempersiapkan diri untuk laga penting melawan. Pelatih baru, Patrick Kluivert, bersama asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, mulai membangun kerangka tim. Mereka memantau pemain abroad serta talenta dari Liga 1 yang dianggap layak masuk skuad. Langkah ini menunjukkan perubahan besar dibandingkan era sebelumnya.
Kini, jajaran pelatih lebih aktif mendatangi klub-klub Liga 1, termasuk Dewa United. Klub ini menarik perhatian karena memiliki dua pemain langganan timnas, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Egy Maulana Fikri tampil gemilang musim ini. Sejak pulih dari cedera, ia mencetak 9 gol dan 3 assist, menjadikannya pemain lokal tersubur di Liga 1. Selain performanya yang konsisten, Egy juga menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Dalam beberapa video, ia terlihat memberi motivasi kepada rekan-rekannya. Tidak hanya itu, Egy masih berambisi untuk berkarir di luar negeri. Ia sadar bahwa persaingan di timnas sangat ketat. Namun, dengan performa apiknya, peluangnya masuk starting 11 melawan Australia semakin terbuka. Dua pemain abroad, Justin Hubner dan Elkan Bagot, juga menunjukkan kualitas mereka. Hubner tampil solid di Wolverhampton U21, bahkan dipercaya sebagai kapten dan mencetak gol di laga terakhirnya. Sementara itu, Elkan Bagot kembali menjadi andalan Blackpool setelah pulih dari cedera. Performanya yang stabil membuka peluang untuk kembali memperkuat timnas. Kabar kurang baik datang bagi beberapa pemain yang minim menit bermain di klub. Dua nama yang disebut-sebut bakal dicoret adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sejak Piala AFF, Rafael jarang dimainkan, sementara Ivar baru tampil 3 kali musim ini. Sebagai gantinya, Kluivert kemungkinan akan mengandalkan formasi baru dengan kombinasi Ula Romeni, Eliano, dan Egy Maulana Fikri sebagai trio serangan. Dengan Ragnar absen di laga melawan Australia, Egy berpotensi menjadi pilihan utama di sayap kanan. Keputusan Kluivert untuk merombak skuad mengejutkan media Belanda. Mereka menilai pergantian pemain dalam waktu singkat bisa berisiko besar. Apalagi, laga melawan Australia dan Bahrain bersifat wajib menang. Jika hasilnya buruk, kritik terhadap Kluivert diprediksi akan semakin deras. Namun, mantan pelatih Dewa United, Jan Olderyekrem, justru optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Ia percaya Kluivert dan tim pelatih bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Patrick Kluivert diminta ubah target saat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diminta mengubah target pada saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang, dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Sejak Januari lalu, Kluivert telah menyampaikan bahwa targetnya adalah untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan di bulan Maret mendatang. Itu artinya, Kluivert menargetkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, dengan kemenangan tampak lebih realistis saat menghadapi Bahrain. Sebab, timnas Indonesia akan tampil di kandangnya sendiri pada 25 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dengan demikian, Kluivert secara tidak langsung mengindikasikan bahwa targetnya di laga kontra Australia adalah bermain imbang. Namun demikian, supporter timnas Indonesia kini tidak berharap demikian, seiring dengan kabar terkini dari skuad Australia. Socceroos berpotensi kehilangan 7 pemain intinya dalam pertandingan melawan Indonesia di bulan depan. Nestori Irankunda menjadi yang terkini usai mengalami cedera engkel saat membela klub asal Swiss, Grasshopper. Sebelumnya, Socceroos sudah kehilangan Alessandro Circati yang menderita cedera ligamen lutut anterior, ACL, pada saat memperkuat Parma. Kemudian, rekan setim Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos, Thomas Deng, juga mengalami cedera engkel. Pada awal tahun ini, Harry Souttar menderita cedera tendon Achilles bersama Sheffield United yang membuatnya dipulangkan kepada Leicester City. Dia diharapkan untuk tidak pernah hingga akhir tahun 2025 ini, sehingga tak perlu lagi untuk menetap di Sheffield hingga masa pinjamannya habis di musim panas mendatang.
Tiga pemain lain yang mengalami cedera adalah Jordan Boss, Conor Metcalfe, dan Kusiniemi. Situasi ini membuat supporter timnas Indonesia mewajibkan Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan atas Australia. Tak mungkin kita bisa membuang pertandingan ini. Sebuah kemenangan adalah keharusan, kata akun terindolat di media sosial X. Netizen lainnya mengindikasikan bahwa hal ini seakan seperti takdir untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Seolah Indonesia sudah ditakdirkan berpeluang besar masuk Piala Dunia. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang tersebut, kata akun match_moodi. Sebagai informasi, pada saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-127 FIFA, selagi Australia berada di tempat ke-26.